Penasehat Red Bull Racing yaitu Helmut Marko mengaku sudah cukup puas melihat performa Yuki Tsunoda di F1 GP Jepang. Debut Tsunoda bersama Red Bull dianggap sudah cukup bagus walaupun tidak begitu mengesankan. Namun, debutnya ini tergolong lebih baik ketimbang Liam Lawson dalam 2 balapan awal. Akhir pekan kemarin menjadi akhir pekan yang menantang bagi pembalap asal Jepang itu. Beberapa orang di paddock, khususnya Christian Horner, berharap kecepatannya akan segera meningkat di balapan mendatang. Tsunoda finish di posisi ke-12 dalam balapan kandangnya ini setelah memulai balapan dari posisi ke-15. Ada sebuah kesalahan di Kyoto, Tsunoda memang kurang beruntung di kualifikasi 2 ini. Meskipun demikian, dia berhasil menyalip Liam Lawson, pembalap yang digantikannya di Red Bull, dan kemudian mendapatkan posisi di atas Pierre Gasly dengan melakukan undercut tepat waktu. Tsunoda sendiri juga cukup puas mendapati kecepatannya bersama mobil RB21. Ia sudah memetik banyak pelajaran berharga dan berharap bisa tampil lebih baik di seri-seri yang akan datang. Tsunoda sendiri merasa bahwa mengendarai RB21 memang bakal jadi tantangan besar yang harus segera dijawabnya. Karena mobil RB21 sendiri terkenal sangat sulit untuk dikendalikan oleh pembalap lain selain Max Verstappen. Setelah sepeninggalan Daniel Ricciardo, mobil Red Bull selalu menjadi momok menakutkan bagi pembalap kedua di tim di mana semua pembalapnya pasti flop. Dan Red Bull lagi-lagi harus bergantung pada bakat murni Max Verstappen. Namun, kini hadir Yuki Tsunoda yang datang untuk menjawab tantangan berat untuk menjinakkan mobil RB21. Driver asal Jepang yang ditunjuk secara mendadak jelang GP Jepang ini memiliki persiapan yang sedikit dan terkesan mepet. Beban yang juga bertambah di pundak Tsunoda mengingat ini adalah balapan kandangnya. Alhasil, pada debutnya, Tsunoda hanya mampu menduduki posisi ke-12. Apakah buruk? Tidak buruk bagi pembalap yang punya persiapan mepet dan bisa mendekati 10 besar adalah pencapaian bagus. Dan untuk balapan-balapan berikutnya, Tsunoda perlu meningkatkan kecepatannya serta hasilnya lebih lagi, guna mencuri hati para petinggi Red Bull yang kurang lebih 2 tahun telah mencapakannya. Tapi kesombongan Tsunoda sebelumnya di mana dia siap menerima segala macam ekspektasi sebesar-besarnya dan targetkan podium perdana bersama Red Bull, akhirnya ditampar kenyataan bahwa apapun yang dia lakukan tidak sepenuhnya bisa menjawab hanya dengan 1 balapan. Tsunoda pada akhirnya dipaksa untuk tetap membumi tanpa harus berkoar-koar sana-sini perihal hasil apik. Bisa dapat poin saja sudah bersyukur. Bukan malah sebaliknya, di mana ia menetapkan target yang tidak realistis. Saya senang dengan balapan ini, dalam hal performa saya, tapi jelas, dalam hal hasil, ini cukup sulit, terutama untuk Grand Prix di rumah saya. Saya tentu saja berharap lebih, dan Anda tahu, setidaknya saya ingin finish dengan 1 poin, jadi perasaan saya campur aduk, ucap Yuki Tsunoda. 53-54 lap di balapan ini adalah jumlah lap terbanyak yang saya jalani dengan mobil ini. Setiap lap saya belajar dan akhirnya saya mendapatkan putaran yang layak di dalam mobil dan saya merasa lebih percaya diri dengan mobil. Saya hanya merasa lebih terkendali secara keseluruhan menjelang akhir balapan, tutup Yuki Tsunoda.